Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, adik-adik, pada masa pandemi ini jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Adik-adik yang hebat, hari ini jadwal Kakak Lia yang akan mengajar adik-adikku. Hari ini kita belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, dan kita sudah ada pada pembelajaran ke-6. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar segala urusan kita dimudahkan, pembelajaran berjalan lancar, dan ilmunya selalu berkah. Amin. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga kita butuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Adik-adik yang cerdas, berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun yang harus menghargainya, adik-adik. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Pepatah itu mengingatkan kita agar kita selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan kita telah berjuang untuk mengorbankan hartanya, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdian para pahlawan, sehingga bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Adik-adik yang cerdas, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib untuk melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kita telah turut menghargai jasa para pahlawan untuk menjadi pahlawan pembangunan. Kita dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan pahlawan. Jadi, kita tidak perlu bertempur di medan perang. Justru, kita sebagai generasi pembangunan untuk melanjutkan pembangunan ini untuk menjadi negara yang sejahtera, aman, damai, tertib, dan tentram. Dengan itu, kita bisa menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Berikut ini nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Nilai yang kedua yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan menerima segala kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Sebagai contoh, kita sebagai pelajar apabila kita mengikuti suatu pertandingan dan kita dikalah dengan suatu tim, maka kita harus menerima kekalahan kita dengan ikhlas dan tidak marah-marah. Yang selanjutnya yaitu meminta maaf. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan kepada teman, kita harus
rela meminta maaf, dan kita harus saling memaafkan. Nah, adik-adik yang cerdas, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dari sebagai macam cara, salah satu yaitu mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Jadi, apabila kita mencintai negara kita atau cinta tanah air, maka kita juga mencintai dan melestarikan budaya bangsa kita.